Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada Pak Vicky selaku dosen pengampu mata kuliah metode penelitian kelas L. Di sini kami dari kelompok 5 ingin menjelaskan mengenai bab 7 yaitu tentang interview atau wawancara. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan dahulu anggota dari kelompok 5. Yang pertama ada Anggraini Puspita Dewi dengan MPM akhir 044. Yang kedua ada Nirmala Nur Octavia dengan MPM akhir 0166. Kemudian yang ketiga ada Vina Dwi Kurniati dengan MPM akhir 181. Kemudian yang keempat ada Raina Gunrozika dengan MPM akhir 187. Kemudian yang terakhir ada Zaini Mutiara dengan MPM akhir 258. Nah, untuk yang pertama kali di sini kita akan membahas mengenai apa yang akan kita pelajari di bab ini. Nah, di bab sebelumnya kita sudah membahas mengenai berbagai isu dasar dalam desain penelitian seperti strategi penelitian, setting penelitian, unit analisis, dan sebagainya. Nah, setelah desainnya dipahami, langkah berikutnya adalah bagaimana cara kita untuk mengumpulkan data dari sumber aslinya. Nah, metode pengumpulan data ini sangat penting karena berada di pusat desain penelitian seperti yang ditunjukkan oleh gambar 7.1 di bawah ini. Nah, pada bab ini fokus utama kita akan memperkenalkan salah satu metode pengumpulan data primer yang paling sering digunakan yaitu wawancara atau interviewing. Jadi dalam bab ini kita akan mempelajari yang pertama berbagai jenis wawancara, yang kedua bagaimana struktur wawancara dibuat, yang ketiga ada bagaimana melakukan wawancara secara efektif, kemudian yang terakhir serta bagaimana cara dan hal-hal yang harus diperhatikan saat merancang pertanyaannya. Nah, di sini ada gambar 7.1 yang menjelaskan mengenai research design and data collection. Jadi yang pertama dimulai dari problem statement. Semua penelitian itu berawal dari pernyataan masalah. Begitu peneliti tahu apa masalahnya, langkah berikutnya adalah menentukan desain penelitian yang tepat. Kemudian yang kedua yaitu research strategis atau strategi penelitian. Jadi setelah masalah ditemukan, peneliti bisa memilih strategi atau pendekatan penelitian, misalnya eksperimen, survei, observasi, studi kasus, ground theory, action research, dan bahkan mixed method. Kemudian yang ketiga yaitu rincian studi. Selanjutnya setelah masuk ke bagian detail penelitian yang berada di tengah-tengah diagram. Jadi yang pertama di sini ada tingkat intervensi, yang kedua ada setting penelitian. Untuk tingkat intervensi ini bisa minimal, yang artinya peneliti hanya mengamati kejadian yang dialami, kemudian atau bisa memanipulasi dan kontrol seperti eksperimen di laboratorium. Kemudian untuk yang setting penelitian bisa secara contrived atau non-contrived. Untuk yang contrived ini seperti setting buatan, misalnya simulasi. Kemudian untuk yang non-contrived seperti setting nyata, seperti tempat kerja asli. Kemudian selanjutnya ada unit analisis yang menjelaskan siapa atau apa yang diteliti, misalnya individu, pasangan, kelompok, organisasi, ataupun mesin. Kemudian yang terakhir ada time horizon atau jangka waktu. Di sini ada dua jenis yaitu cross sectional dan longitudinal. Untuk yang cross sectional itu data diambil sekali, kemudian untuk longitudinal itu data diambil berkali-kali dalam periode tertentu. Kemudian yang keempat ada data collection method atau metode pengumpulan data. Di bagian ini warna merah, hal ini fokus utama dari wawancara ini sendiri. Jadi metode yang bisa dipilih antara lain yaitu interview atau wawancara, yang kedua ada observasi, selanjutnya ada kuesioner, pengukuran fisik, dan yang terakhir ada unobtrusif atau tanpa diketahui responden. Dan selanjutnya ada pengukuran. Setelah menentukan cara pengumpulan data, peneliti juga harus memikirkan yang pertama ada desain sampling dan yang kedua adalah pengukuran variabel. Untuk desain sampling ini menggunakan probability atau non-probability sampling. Kemudian selanjutnya menentukan jumlah sampel. Untuk selanjutnya yaitu pengukuran variabel. Untuk pengukuran variabel ini yaitu menyusun definisi operasional, kemudian menentukan skala kategori dan melakukan coding data. Kemudian untuk yang terakhir yaitu analisis data atau data analisis, bagian paling akhir dari collection methods. Yang pertama yaitu bisa feel for data atau memahami pola awal dari data. Kemudian yang kedua ada goodness of data, yaitu memeriksa validitas dan reliabilitas. Kemudian yang terakhir yaitu hypothesis testing, yang mana menguji hipotesis bila ada. Nah, masih melanjutkan penjelasan di slide sebelumnya tentang primary data collection method. Jadi di sini dijelaskan bahwa menguasai berbagai metode pengumpulan data primer sangat penting bagi seorang peneliti. Kenapa? Karena dengan memahami metode tersebut, kita bisa mengevaluasi dan memilih pendekatan yang paling tepat untuk mengumpulkan data langsung dari sumber aslinya. Jadi dalam hal ini mereka menekankan juga bahwa keputusan memilih metode pengumpulan data ini tidak berdiri sendiri. Keputusan ini saling berkaitan dengan tahapan lain dalam proses penelitian, yang artinya metode yang kita pilih harus konsisten dan sejalan dengan tujuan penelitian, rumusan masalah, pertanyaan penelitian, dan juga strategi penelitian yang akan digunakan.
Setelah itu, faktor-faktor praktis yang berpengaruh terhadap pemilihan metode seperti fasilitas atau alat yang tersedia, tingkat akurasi yang dibutuhkan, jenis data yang ingin dikumpulkan, berapa lama waktu yang dimiliki untuk penelitian, kemudian kemampuan atau pengalaman peneliti, dan juga yang terakhir yaitu biaya sumber daya yang bisa digunakan. Semua faktor ini menentukan apakah kita memilih wawancara, observasi, kuesioner, ataupun metode yang lainnya. Yang pada akhirnya, kita menyampaikan bahwa ketika metode yang dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti, maka nilai dan kualitas penelitian tersebut akan meningkat secara signifikan. Nah, terus selanjutnya di sini kita akan menjelaskan mengenai interview atau wawancara. Metode yang banyak digunakan untuk mengumpulkan data dalam riset bisnis adalah mewawancarai responden untuk memperoleh informasi mengenai suatu isu menjadi perhatian. Wawancara merupakan percakapan yang terarah dan juga bertujuan antara dua orang atau lebih. Ada banyak jenis wawancara, yaitu ada wawancara individu atau kelompok yang dapat bersifat tidak struktur maupun terstruktur, dan dapat dilakukan secara tatap muka, melalui telepon maupun secara daring. Wawancara tidak struktur dan struktur ini akan dibahas terlebih dahulu. Jadi beberapa faktor penting yang perlu diperhatikan selama wawancara kemudian akan dijelaskan. Nah, di sini ada jenis-jenis wawancara. Yang pertama ada wawancara tidak terstruktur. Jadi wawancara tidak struktur ini disebut demikian karena pewawancara tidak memasuki situasi di mana wawancara dengan urutan pertanyaan yang telah direncanakan untuk diajukan kepada responden. Salah satu tujuan dari wawancara tidak struktur adalah untuk mengungkapkan isu awal sehingga peneliti dapat menentukan faktor apa yang perlu diteliti lebih dalam. Pada bab sebelumnya, pembahasan broad problem area atau area masalah yang luas, kita melihat beberapa situasi di mana manajemen mungkin memiliki gambaran samar mengenai perubahan tertentu yang terjadi tanpa mengetahui secara pasti apa yang berubah. Situasi seperti ini membutuhkan wawancara tidak struktur dengan pihak-pihak yang terkait. Misalnya, seorang manajer ingin memecahkan suatu masalah di lingkungan kerja untuk memahami situasi secara menyeluruh. Peneliti bisa mewawancarai karyawan di berbagai level. Pada tahap awal, hanya pertanyaan umum dan terbuka yang sebaiknya diajukan, dan jawaban dari pertanyaan tersebut akan memberi informasi kepada si peneliti mengenai persepsi individu-individu tersebut. Jadi, jenis dan sifat pertanyaan yang diajukan dapat bervariasi sesuai dengan level jabatan dan juga jenis pekerjaan mereka. Misalnya, manajer tingkat atas dan menengah dapat ditanyai mengenai pekerjaan yang lebih langsung mengenai persepsi mereka terhadap masalah dan situasinya. Jadi, untuk karyawan yang level lebih rendah mungkin perlu didekati dengan cara yang lebih berbeda juga. Baik, di sini saya akan melanjutkan tentang interview atau wawancara. Di sini itu ada bagian wawancara terstruktur. Nah, apa sih wawancara terstruktur itu? Wawancara terstruktur adalah wawancara yang dilakukan ketika informasi yang dibutuhkan sudah diketahui sejak awal. Nah, isi dari wawancara terstruktur itu dapat dipersiapkan sebelumnya dan biasanya terdiri dari 3 informasi isi wawancara maksudnya. Yang pertama itu ada perkenalan. Nah, perkenalan itu adalah wawancara memperkenalkan dirinya. Tujuan wawancara memastikan kerahasiaan dan meminta izin untuk merekam wawancara. Lalu yang kedua itu ada a set of topic, usually question in a logical order. Nah, di sini tuh seringkali topik biasanya itu pertama pertanyaannya adalah pemanasan yang mudah dijawab dan tidak mengancam, dan kemudian pertanyaan utama yang mencakup tujuan wawancara. Dan yang ketiga itu ada suggestion for problem question. Nah, ini tuh pertanyaan lanjutan yang digunakan saat jawaban pertama tidak jelas atau tidak lengkap. Pewawancara biasanya tidak sepenuhnya memahami jawabannya, atau dalam kasus lain saat pewawancara memerlukan informasi yang lebih spesifik atau mendalam. Nah, di sini tuh sarannya untuk pertanyaan penyelidik itu kayak pertama tuh pewawancara tuh diam, lalu mengulang jawaban, terus kayak jadi biasanya itu pewawancara itu yang diwawancara itu biasanya kayak mengulang. Jadi kayak, "Aku tidak yakin aku mengerti, bisakah kau?" Terus, "Bisakah Anda mengulanginya lagi untuk make sure?" Terus, "Bisakah Anda memberi contoh untuk memberikan sedikit pemahaman?" Terus, ada lagi itu, eee, saat responden mengungkapkan pandangan mereka
Setelah wawancara terstruktur yang memadai telah dilakukan dan informasi yang memadai diperoleh untuk memahami dan mendiskusikan faktor-faktor penting yang mempengaruhi situasi, peneliti itu menghentikan wawancara. Informasi tersebut kemudian ditabulasi dan data dianalisis. Hal ini itu membantu peneliti mencapai tujuan yang ingin dicapainya seperti mendeskripsikan fenomena, terus mengkuantifikasinya, mengidentifikasi masalah spesifik dan mengembangkan teori tentang faktor-faktor yang mempengaruhi atau menemukan jawaban atas pertanyaan penelitian. Banyak penelitian kualitatif dilakukan dengan cara ini. Terus di sini juga ada tinjauan wawancara terstruktur dan tidak terstruktur. Tujuan utama wawancara tak terstruktur adalah untuk mengeksplorasi dan menyelidiki beberapa faktor dalam situasi yang mungkin menjadi inti dari area masalah yang luas. Selama proses ini mungkin menjadi jelas bahwa masalah seperti yang diidentifikasikan oleh klien hanyalah gejala dari masalah yang lebih serius dan mengakar. Nah, faktor-faktor ini itu kemudian akan ditelusuri lebih lanjut selama wawancara terstruktur untuk mendapatkan informasi yang lebih mendalam. Ini itu membantu mengidentifikasi masalah kritis serta cara-cara penyelesaiannya. Lalu yang terakhir itu ada training interview atau melatih pewawancara. Hmm, Pewawancara itu harus diberi pengarahan menyeluruh tentang penelitian dan dilatih tentang cara melatih wawancara. Cara melakukan pertanyaan, cara notifikasi responden untuk menjawab dan apa yang harus dicari dalam jawaban dan cara menutup wawancara. Mereka juga perlu diinstruksikan tentang cara mencatat dan mengkodekan tanggapan wawancara. Kiat-kiat wawancara yang akan dibahas nanti harus menjadi bagian dari reporter wawancara mereka. Nah, perencanaan yang baik, pelatihan yang tepat, memberikan panduan yang jelas kepada wawancara, dan pengawasan terhadap pekerja mereka. Semua membantu memanfaatkan teknik wawancara secara efektif sebagai mekanisme pengumpulan data yang efektif. Wawancara personal menghasilkan data yang kaya etik, responden secara spontan memberikan informasi dalam arti bahwa jabatan mereka biasanya tidak berada dalam rentang respon yang terbatas, seperti dalam kuesioner. Namun, personal membutuhkan biaya yang mahal dan dalam hal waktu, biaya pelatihan, dan konsumsi sumber daya. Beberapa tips untuk diikuti saat melakukan wawancara. Informasi dari wawancara harus dikumpulkan dengan bias seminimal mungkin. Bias dapat datang dari pewawancara, responden, atau situasi. Hubungan yang kurang baik, pertanyaan yang tidak jelas, atau isyarat nonverbal dapat mempengaruhi respons. Responden mungkin menjawab berdasarkan asumsi, ketidaknyamanan, atau kesalahpahaman. Tingkat kepercayaan, ketidakikutsertaan, dan lingkungan wawancara juga dapat menimbulkan bias. Bias dapat dilakukan melalui mendengarkan dengan seksama, mengajukan pertanyaan dengan jelas, menjaga konsistensi, dan mencatat dengan akurat. Selanjutnya di sini ada membangun kredibilitas dan hubungan baik, serta memotivasi individu untuk merespons. Pewawancara harus menunjukkan profesionalisme, kepercayaan diri, dan ketulusan untuk membangun kredibilitas. Hubungan yang baik membantu responden dengan merasa aman dan jujur. Peneliti juga harus menjelaskan tujuan wawancara, menjamin kerahasiaan, dan menegaskan netralitas. Pendekatan yang sopan, sensitif, dan tidak menghakimi dapat mengurangi rasa takut dan meningkatkan keterbukaan. Teknik dalam bertanya. Yang A, ada funneling, yaitu mulailah dengan pertanyaan terbuka yang luas, lalu bersempit seiring berkembangnya respons. Yang B itu ada pertanyaan yang tidak bias, yaitu menggunakan kata-kata netral yang tidak mengarahkan atau memengaruhi jawaban. Yang C ada mengklarifikasi isu, yaitu mengulangi atau parafrase pertanyaan responden untuk memastikan pemahaman yang benar, minta klarifikasi jika diperlukan. Yang D, membantu responden memikirkan suatu isu. Jika responden kesulitan atau berkata tidak tahu, sesederhana
kan atau pecah pertanyaan agar mereka lebih mudah menyampaikan pandangannya. Yang terakhir itu ada mencatat, yaitu catatan harus dibuat secara seksama, dibuat selama atau segera setelah wawancara untuk menghindari kesalahan ingatan. Rekaman audio atau video dapat digunakan dengan izin, selama tidak menimbulkan bias. Jangan hanya mengandalkan ingatan, terutama saat melakukan banyak wawancara. Tinjauan atas tips yang harus diikuti saat wawancara. Wawancara yang berhasil membutuhkan pembangunan hubungan baik, mengurangi rasa takut, mengajukan pertanyaan netral, memberi klarifikasi, membantu responden berpikir melalui isu, dan mencatat informasi secara langsung. Wawancara tatap muka dan melalui telepon. Wawancara dapat dilakukan secara langsung atau melalui telepon, termasuk versi terstruktur atau berbantuan komputer yang disingkat dengan CATI. Wawancara tatap muka cocok untuk topik kompleks, sementara wawancara telepon efisien untuk sampel besar yang tersebar luas dengan durasi yang pendek. Berikutnya terdapat tinjauan tips yang harus diikuti saat wawancara. Membangun kredibilitas sebagai peneliti yang cakap penting bagi keberhasilan proyek penelitian. Peneliti perlu membangun hubungan baik dengan responden dan memotivasi mereka untuk memberikan tanggapan yang relatif bebas bias dengan meredakan kecurigaan, ketakutan, kecemasan, dan kekhawatiran yang mungkin mereka miliki tentang penelitian dan konsekuensinya. Hal ini dapat dicapai dengan bersikap tulus, ramah, dan tidak evaluatif. Saat mewawancarai, peneliti harus mengajukan pertanyaan umum pada awalnya, kemudian mempersempitnya ke area spesifik, mengajukan pertanyaan dengan cara yang tidak bias, menawarkan klarifikasi bila diperlukan, dan membantu responden untuk memikirkan isu-isu yang sulit. Tanggapan harus segera ditranskripsi dan tidak boleh dipercayakan pada ingatan dan ingatan di kemudian hari. Setelah melihat wawancara terstruktur dan tidak terstruktur serta mempelajari sesuatu tentang cara melakukan wawancara, sekarang kita dapat membahas wawancara tatap muka dan telepon. Terdapat beberapa tipe wawancara, yaitu yang pertama, wawancara tatap muka dan telepon. Wawancara telepon paling cocok ketika informasi dari sejumlah besar responden yang tersebar di wilayah geografis yang luas perlu diperoleh dengan cepat, dan kemungkinan durasi setiap wawancara katakanlah 10 menit atau kurang. 2. Wawancara tatap muka. Kelebihan dan kekurangan. Keuntungan utama dari wawancara tatap muka atau langsung adalah bahwa peneliti dapat menyesuaikan pernyataan seperlunya atau pertanyaan seperlunya, mengklasifikasi keraguan dan memastikan bahwa tanggapan dipahami dengan benar. Dengan mengulang atau menyusun ulang pertanyaan, peneliti juga dapat menangkap isyarat nonverbal dari responden. Kerugian utama dari wawancara tatap muka adalah batasan geografis yang mungkin dikenakan pada survei dan sumber daya besar yang dibutuhkan jika survei semacam itu perlu dilakukan secara nasional atau internasional. Yang ketiga, terdapat wawancara telepon. Kelebihan dan kekurangan. Keuntungan utama dari wawancara telepon dari sudut pandang peneliti adalah bahwa sejumlah orang yang berbeda dapat dijangkau atau jika perlu di seluruh negara atau bahkan internasional dalam periode waktu yang relatif singkat. Kerugian utama dari wawancara telepon adalah responden dapat
secara sepihak mengakhiri wawancara tanpa peringatan atau penjelasan dengan menutup telepon. Yang keempat, ada sumber bias tambahan dalam data wawancara. Kepribadian pewawancara, kalimat pengantar, intonasi suara, dan aspek-aspek lain semacam itu dapat menimbulkan bias tambahan. Kesadaran akan banyak sumber bias akan memungkinkan pewawancara memperoleh informasi yang relatif valid. 5. Wawancara berbantuan komputer atau computer assisted interviewing. Keakuratan pengumpulan data meningkat pesat karena perangkat lunak dapat diprogram untuk menandai tanggapan yang melenceng atau off base atau di luar jangkauan atau out of range. Perangkat lunak CAI juga mencegah pewawancara mengajukan pertanyaan yang salah atau dalam urutan yang salah karena pertanyaan secara otomatis ditampilkan kepada responden dalam urutan yang teratur. Kemudian ada CATI dan CAPI. Ada dua jenis program wawancara berbantuan komputer, yaitu CATI atau Computer Assisted Telephone Interviewing dan CAPI Computer Assisted Personal Interviewing. CATI yang digunakan dalam organisasi penelitian berguna karena tanggapan terhadap survei dapat diperoleh dari orang-orang di seluruh dunia. CAPI melibatkan investasi yang cukup besar dalam perangkat keras dan perangkat lunak. CAPI memiliki keuntungan karena dapat dilakukan secara mandiri atau self-administered, yaitu responden dapat menggunakan komputer mereka sendiri untuk menjalankan program sendiri setelah mereka menerima perangkat lunak dan memasukkan tanggapan mereka sehingga mengurangi kesalahan dalam pencatatan. Yang keenam, yaitu ada paket perangkat lunak. Catatan lapangan yang diambil oleh pewawancara saat mereka mengumpulkan data umumnya harus ditranskrip, diberi kode secara manual, ditabulasi secara manual, dan seterusnya, yang semuanya membosankan dan memakan waktu. Saat ini banyak perangkat lunak yang tersedia yang dapat mempermudah pekerjaan pewawancara sehubungan dengan kegiatan-kegiatan ini. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai group interview atau wawancara kelompok. Nah, wawancara kelompok ini bisa dilakukan secara individu ataupun kelompok dengan pertanyaan yang terbuka. Nah, untuk fokus grup ini adalah sebuah bentuk wawancara kelompok yang topiknya itu sudah jelas dan menekankan interaksi antar peserta. Lalu mengenai fokus grup. Nah, fokus grup ini tuh biasanya itu terdiri dari 8 hingga 10 orang dengan moderator sebagai pemimpin diskusi. Untuk pesertanya tuh bisa dipilih yang dimana mereka tuh memiliki pengalaman atau pengetahuan yang relevan dengan topik. Nah, biasanya itu banyak digunakan di organisasi besar seperti Coca-Cola, Unilever, dan Nike untuk mencari ide produk baru. Untuk tujuan utamanya itu menggali kesan, interpretasi, dan pendapat peserta. Lalu untuk diskusi fleksibel ini secara spontan dan memberikan kesempatan ide mengalir secara bebas. Dan memberikan pendapatnya itu asli dan jujur dari peserta terkait topik, serta biayanya tuh relatif lebih murah dan data tuh mudah diperoleh lebih cepat. Nah, lalu selanjutnya mengenai role moderator. Ada peran moderator yang dimana tuh peran moderator ini memperkenalkan topik, mengamati, mencatat, atau merekam diskusi. Lalu mengarahkan diskusi ini tanpa ikut terlibat sebagai peserta. Dan memastikan semua anggota itu berpartisipasi dan tidak ada yang mendominasi. Dan yang terakhir, peneliti tambahan itu dapat mengamati melalui kaca satu arah untuk melihat bahasa yang nonverbal. Selanjutnya mengenai sifat data dari focus group. Nah, datanya tersebut tuh yang dihasilkan bersifat kualitatif bukan kuantitatif, di mana peserta tidak dipilih secara ilmiah sehingga hasilnya tidak mewakili populasi secara luas dan sangat berguna untuk riset eksploratif
dan menemukan ide baru. Nah, untuk interaksi kelompoknya itu dapat menimbulkan efek snowballing atau ide berkembang dari diskusi. Selanjutnya mengenai video conferencing dalam focus group. Nah, yang pertama itu memungkinkan focus group itu dilakukan di berbagai lokasi dengan moderator yang terlatih. Lalu dapat menangkap isyarat verbal dan nonverbal tanpa perlu kaca satu arah. Untuk teknologinya itu membuat fokus grup jarak jauh semakin umum dan efektif. Dalam fokus penggunaannya itu di mana yang pertama tuh ada studi eksploratif, lalu yang kedua menggeneralisasi awal berdasarkan informasi yang muncul, lalu yang ketiga survei sampel. Nah, mereka tuh dapat membantu memahami alasan produk gagal, strategi iklan efektif, atau masalah manajemen. Selanjutnya mengenai expert panels. Yang pertama itu merupakan bentuk khusus fokus group dengan peserta ahli pada isu tertentu. Nah, pesertanya itu adalah spesialis yang diakui kompetensinya dalam bidang terkait. Lalu bisa terdiri dari ilmuwan, pembuat kebijakan, dan perwakilan masyarakat, serta memberikan pengetahuan dan pendapat ahli untuk mendukung penelitian. Yang terakhir mengenai advantage and disadvantage of interview atau kelebihan dan kekurangan wawancara. Nah, untuk general karakteristiknya itu yang pertama, wawancara itu merupakan salah satu metode pengumpulan data yang bersifat tidak terstruktur ataupun terstruktur. Nah, dapat dilakukan secara tatap muka melalui telepon atau melalui komputer, dan juga dapat dilakukan secara individu maupun dalam kelompok. Nah, untuk wawancara tidak struktur ini atau unstructured interview itu tuh digunakan untuk memperoleh gambaran awal mengenai hal yang penting dan relevan dalam suatu masalah. Untuk yang structured interview ini atau wawancara terstruktur, dia tuh memberikan informasi yang lebih mendalam terkait variabel tertentu yang menjadi fokus penelitian. Selanjutnya mengenai role interview atau peran pewawancara, yang dimana peran pewawancara itu harus mampu membangun hubungan baik dengan responden dan juga harus mengajukan pertanyaan tidak bias agar jawaban responden tetap objektif. Lalu untuk jenis wawancara berdasarkan media atau modes of interview, itu yang pertama wawancara tatap muka, yang kedua wawancara melalui telepon, yang ketiga wawancara berbantuan komputer, dan mereka tuh masing-masing memiliki kelebihan serta kekurangan serta digunakan sesuai kebutuhan dan situasi penelitian. Lalu yang terakhir mengenai computer assisted interview atau wawancara berbantuan komputer, yang dimana yang pertama itu membutuhkan investasi awal yang besar. Lalu yang kedua itu bermanfaat untuk analisis data kualitatif yang spontan dan mendalam. Dan yang ketiga semakin menjadi metode penting dalam pengumpulan data secara modern. Sekian yang bisa kelompok kami presentasikan. Mohon maaf bila ada salah kata ataupun pengucapan. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.